Boleh. Nah, boleh ke PPT lagi. Belum, masih ada satu lagi. Nah, lalu di sini pendekatan subjektif, yang dimana pendekatan subjektif didasarkan pada penilaian individu probabilitas suatu kejadian, maka dari itu nilai probabilitas dari suatu individu ke individu lain akan berbeda karena walaupun peristiwanya sama. Nah, di sini saya kasih contoh seorang analisis keuangan menggunakan pendekatan probabilitas subjektif untuk memprediksi kenaikan harga saham suatu perusahaan. Analisis ini mungkin mempertimbangkan faktor-faktor seperti kinerja keuangan perusahaan, tren industri, dan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kinerja keuangan perusahaan, tren industri, dan pengumuman produk baru. Berdasarkan penilaian subjektifnya, dia memperkirakan dengan probabilitas 70% bahwa harga saham perusahaan akan naik dalam 6 bulan ke depan. Nah, probabilitas pendekatan subjektif ini adalah metode yang digunakan dalam statistik untuk menghitung peluang suatu peristiwa berdasarkan penilaian pribadi dan dinyatakan dalam derajat kepercayaan pendekatan subjektif. Didasarkan pada tingkat kepercayaan individu yang membuat dugaan terhadap suatu peluang. Nah, dalam penggunaannya juga probabilitas subjektif ini dapat digunakan ketika tidak ada informasi yang diperoleh atau berdasarkan penilaian subjektif yang diberikan. Mungkin sekian dari presentasi saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Adel atas penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, terima kasih untuk moderator. Selanjutnya adalah konsep dasar dan hukum probabilitas yang terbagi menjadi beberapa submateri juga. Yang pertama itu adalah hukum penjumlahan dengan pengertian hukum penjumlahan merupakan menghendaki peristiwa yang saling lepas atau mutually eksklusif, yaitu apabila suatu peristiwa terjadi maka peristiwa lain tidak dapat terjadi pada saat bersamaan. Apabila kejadian menjual saham probabilitas A, maka kejadian membeli saham probabilitas B tidak terjadi pada waktu bersamaan. Untuk kejadian yang lebih banyak dilambangkan sampai probabilitas N. Untuk rumus hukum penjumlahan itu P, A atau B sama dengan probabilitas A ditambah probabilitas B. Dengan contoh jenis transaksi jual saham dengan volume transaksi 120 dan membeli saham dengan volume transaksi 80 dengan total 200. Ini boleh agak di zoom out ya. Boleh minta agak dijauhin. Ya udah, terima kasih. Dari tabel di atas diketahui bahwa cara mencari probabilitas A itu menggunakan rumus 120 dibagi dengan 200 sama dengan 0,6. Lalu untuk mencari probabilitas B itu 80 dibagi dengan 200 itu 4, 0,4. Sehingga probabilitas A atau B sama dengan PA ditambah PB sama dengan 0,6 ditambah 0,4 sama dengan 1. Berikut adalah contoh soalnya. Baik, dengan contoh soal, kegiatan perdagangan mata uang kripto di Indodax dengan jumlah total sebanyak 250 transaksi. Terdiri dari jenis transaksi membeli mata uang dengan volume transaksi 175 dan menjual mata uang dengan volume transaksi 75 dengan jumlah total transaksi 250. Dari tabel di atas, itu diketahui bagaimana cara kita menghitung probabilitas beli atau PA dengan rumus sama dengan 175 dibagi dengan 250, 0,7
Lalu untuk menghitung probabilitas jual atau PB itu sama dengan 75 dibagi dengan 250. Sehingga probabilitas A atau B itu menggunakan rumus PA ditambah PB sama dengan 0,7 ditambah dengan 0,3. Hasilnya itu 1. Untuk pengerjaan selanjutnya itu apabila dilihat dari mata uang ini diperjualbelikan, terdapat 3 mata uang kripto. Dengan mata uang kripto Bitcoin, volume transaksinya itu 30, mata uang kripto Ethereum, volume transaksinya 55, dan Binance Coin dengan volume transaksi 165 dengan total 250. Dari tabel di atas diketahui probabilitas Bitcoin itu dengan cara mencari itu dengan rumus sama dengan 30 Bitcoin dibagi dengan jumlah total transaksi 250. Untuk mencari probabilitas Ethereum dengan rumus sama dengan 55 dibagi dengan 250. Untuk mencari probabilitas Binance Coin atau PF itu sama dengan 165 dibagi dengan 250. Selanjutnya, bagaimana probabilitas kejadian Bitcoin atau PD atau BNB PF? Itu dengan rumus Bitcoin ditambah dengan Binance Coin atau PD ditambah PF dengan rumus sama dengan eh, Bitcoin ditambah dengan Binance Coin dengan hasil 0,78. Lalu berapa probabilitas kejadian Bitcoin atau PD atau Ethereum PE atau Binance Coin PF dengan rumus PD ditambah PE ditambah PF sama dengan PD sama dengan PD ditambah PE ditambah PF dengan hasil akhir 1. Sekian dari saya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Dito atas presentasinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Arik Iqbal. Untuk Arik Iqbal, saya persilahkan. Selanjutnya, materi peristiwa atau kejadian bersama. Peristiwa atau kejadian bersama yaitu suatu peristiwa yang terjadi secara bersamaan atau saling terkait. Contoh kejadian melibatkan lebih dari satu peristiwa yaitu saat melakukan transaksi jual beli terlibat dua peristiwa, proses penjualan dan pembelian yang membentuk kejadian bersama. Di dalam diagram Venn terdapat A, AB, dan B. Rumus dari peristiwa dan kejadian bersama yaitu PA plus PB dikurang PAB. Selanjutnya akan ke materi konsol atau contoh soal. Eh, sebuah kotak buah berisi apel 30 buah dan jeruk 20 buah. Diketahui apel dengan kondisi baik berjumlah 19 buah, sementara jeruk dengan kondisi baik berjumlah 15 buah. Jika dipilih secara acak, berapa probabilitas buah baik atau buah apel dan probabilitas buah yang busuk atau buah jeruk? Diketahui kotak buah berisi 50 buah, total buah apel ada 30. Coba di Zoom itu, nggak kelihatan. Ya, Bu. Apa sudah terlihat, Bu? Total buah jeruk ada 20 buah. Eh, diketahui apel dengan kondisi baik berjumlah 19 buah. Dan jeruk dengan kondisi baik 15 buah. Terus
cara mencari buah busuk berarti apel busuk, total buah apel dikurang jumlah apel baik. Terus 11. Cara mencari jeruk yang busuk, total buah jeruk dikurang total jeruk yang baik. 5. Di sini total apel yang baik itu ada 19, total apel yang busuk ada 11, jadi total buah apel ada 30. Total apel yang baik ada jeruk ada 15, total jeruk yang busuk ada 5. Jadi totalnya ada 20. Jadi total keseluruhan ada 50. Kembali ke materi, yaitu dengan rumus PA plus PB dikurang PAB. Jadi PA itu total buah yang baik. Jadi ada total buah yang baik di dalam kotak ada 34. Jadi 34 dibagi total buah di dalam kotak. Ditambah PB, PB-nya itu, PD-nya itu total buah apel. Jadi total buah apel dibagi total buah di dalam kotak. Dikurang PAB. PAB itu berarti PAD total buah apel yang baik. Total buah apel yang baik dibagi total buah di dalam kotak. Jadi probabilitas buah yang baik atau buah apel adalah 90%. Selanjutnya berapa probabilitas buah busuk atau buah jeruk. Jadi PBE biasanya rumus B itu PAB itu gimana cara nyarinya? yang mana, Bu? PAB. PAB ini rumus, Bu. Iya, itu yang dikurangi min PAB itu loh. Oh, AB itu dari buah apel yang baik. Jadi Kan pada B-nya itu. tapi kan ini rumus, Bu. Jadi AD AB biar ini. Loh enggak, cara Hmm. nyari nilai PAB-nya gimana? Gitu yang saya tanyakan kok. PAD itu buah apel yang baik. Ini A, ini D, Bu. Loh itu kan dikuranginya kan min PAB kan tulisan kamu tuh itu. PA Iya, itu, nah iya, PA itu yang baik. yang baik Dibagi jumlah yang yang baik. itu, dibagi totalnya kan gitu. Nah, PB berarti, nah PAB-nya itu yang mana? PAB itu buah apel yang baik yang ini, Bu, 19. Dibagi, Kenapa nggak hanya ngambil apelnya saja? Kan di sini ada B-nya. Itu kan ada PAB gitu kan? ya, Nah karena iya, jadi PAB itu A asir D. Jadi buah apel yang baik, Bu. nah B itu menunjukkan apa? B itu menunjukkan busuk loh di situ. Itu kan dalam kurung P dalam Oh, bukan ini hanya kurung. rumus dari ini doang, Bu. Lah Bukan, iya, tapi kan ada artinya itu PAB itu maksudnya apa itu? bentar, Bu. Loh kok malah PAPD gitu?
Gini, Bu. Kalau boleh dilanjut, Bu. Enggak, kamu belum menjawab itu. Itu sekarang PAD, tadi PAB. Jadi yang benar itu yang mana? Jadi itu cuman rumus doang, Bu, bukan rumus yang sebenarnya dari sini. Rumus dari Loh, kok nggak ada rumus nggak sebenarnya itu. Itu kan rumusnya untuk mencari P atau D itu. Nah, kamu tadi kan PAB. Oh, sekarang udah dirubah. Gimana ya, sih Bu. kamu ini nggak jelas banget. Coba kembali ke PPT-nya. Kayak apa PPT-nya? Ini, Bu. Jangan-jangan PPT kamu salah. Nah, itu PAB kan itu. Kok ada D di situ? Lihat Karena ya file-nya itu. saya mengambil dua contoh, Bu, dari apel dan jeruk. Lah iya, berarti kan kalau PAB itu kan yang intersection-nya itu kan. Karena kenapa di situ kemudian menjadi sekarang Oh, PAD, tadi PAB. Yang benar itu yang kamu tanyain yang mana? PAD, Bu, dan BE. Ya ampun. Rumusnya kamu samain coba. Mana rumusnya? Ini, Bu. Nah, kamu lihat di situ. PAB kan itu? Ya, Iya. Nah, kenapa di situ menjadi D? karena saya mikir itu ini AB, ini DE, Bu. Loh, kok bisa? Atau sini diubah B aja, Bu. Saya nggak tahu. Kamu yang harus menguasai materi. Ya, Bu. Gimana ceritanya? Oke. Harusnya kembali ke konsep awal di situ. Ya, Bu. Sudah, Bu. Kan produknya sama-sama 2A sama B. Nah, itu tiba-tiba ada unsur D, ada unsur E. Nah, gimana ceritanya gitu? Sudah, Bu. Ini sudah sesuai rumus. AB sama DE, Bu. Lalu, Bu, apakah sudah sesuai, Bu? Oke, saya lanjutkan. Jadi PD itu total buah busuk. Total buah busuk adalah 16 dibagi total jumlah di dalam kotak, yaitu 50, ditambah PE. PE itu total jeruk. Total jeruk adalah 20 dibagi 50. Kurang total buah jeruk yang busuk dibagi total buah di dalam kotak. Itu 62. Jadi probabilitas buah yang busuk atau buah jeruk ada 62%.
Sekian dari materi saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Arik atas penjelasannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Cut Desianti. Untuk Cut Desianti, saya persilahkan. Dan materi selanjutnya itu ada kejadian saling lepas. Kejadian saling lepas adalah dua kejadian yang tidak bisa terjadi secara bersamaan. Jadi dilihat dari diagram Venn-nya, nggak ada irisan antara kejadian A dan kejadian B. Maka PAB adalah 0. Nah, kejadian saling lepas ini bisa dirumuskan dengan PA atau B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Boleh langsung masuk ke contoh soalnya. Iya, jangan. Ini udah masuk ke contoh soalnya. Jadi soalnya itu ada sebuah himpunan terdiri dari 100 mahasiswa. Diketahui 50% adalah mahasiswi. Ini langsung masuk aja ke diketahuinya. 100 dikali 50% itu adalah mahasiswinya. Nah, terus tinggal dikurang aja. Dari 100 kurang 50 itu mahasiswa yang laki-laki. Jadi 50 juga. Terus 20% dari mahasiswi adalah penerima beasiswa. Terus kita sorot yang mahasiswi perempuan dikali dengan 20%. Ada 10. Terus mahasiswa yang menerima beasiswa itu ada 60%. Itu 50 dikali dengan 60%. Jadi ada 30. Terus buat nyari probabilitas terpilihnya mahasiswa penerima beasiswa atau mahasiswi penerima beasiswa dari keseluruhan. Nah, berarti caranya itu, yang A itu probabilitas terpilihnya mahasiswa laki-laki. Jadi kita sorot dulu laki-laki yang menerima beasiswa dibagi dengan 100 karena semua mahasiswa dipilih secara acak. Jadi itu ada 0,3 hasilnya. Terus yang perempuan itu 10 dibagi dengan keseluruhan mahasiswa yaitu 100. Terus kita langsung masukin aja ke rumusnya. 0,3 ditambah dengan 0,1. Itu hasilnya 0,4 atau 40% terpilihnya mahasiswa penerima beasiswa atau mahasiswi penerima beasiswa. Boleh langsung lanjut ke materi selanjutnya. Nah, selanjutnya ada hukum perkalian. Hukum perkalian ini biasa dikenal sebagai kejadian saling lepas atau kejadian independen. Kejadian independen ini terjadi jika kedua peristiwa tidak saling mempengaruhi. Nah, bisa dirumuskan dengan PAB sama dengan peluang kejadian A dikali peluang kejadian B. Nah, contoh kejadian independen ini bisa dengan ketika melempar dadu dan koin secara bersamaan. Hitungan yang dadu ya di dadu dan yang di koin ya di koin, jadi nggak mempengaruhi satu sama lain. Terus peluang suatu kejadian lalu peluang kejadian selanjutnya kalau nggak ada syarat. Jadi dia nggak akan mempengaruhi peluang kejadian selanjutnya. Untuk contoh soalnya akan dijelaskan oleh Dini. Oke, baik. Terima kasih, Desi. Boleh. Kayaknya itu ada soalnya sebuah himpunan terdiri dari 100 mahasiswa atau mahasiswi, diketahui 50% adalah mahasiswi, 20% dari mahasiswi adalah penerima beasiswa, sedangkan mahasiswa yang menerima beasiswa adalah 60%.
Jika mahasiswa dipilih secara acak, berapa probabilitas terpilihnya mahasiswa perempuan kemudian mahasiswa laki-laki yang menerima beasiswa? Jumlah seluruh mahasiswa itu 100. Maksudnya untuk jumlah mahasiswa perempuan sama dengan 100 dikali 50%. Untuk jumlah mahasiswa laki-laki sama dengan 100 dikurang 50. Jumlah mahasiswa perempuan penerima beasiswa sama dengan 50 dikali 20%. Untuk jumlah mahasiswa laki-laki penerima beasiswa sama dengan 50 dikali 60%. Untuk mencari PA itu sama dengan 50 dibagi dengan 100. Untuk mencari probabilitas B sama dengan jumlah mahasiswa laki-laki penerima beasiswa dibagi dengan 100. Selanjutnya langsung dimasukkan ke rumus. Sama dengan dikali 3. Selanjutnya 0,5 dijadikan persentase menjadi 15%. Jadi probabilitas terpilih mahasiswa perempuan kemudian mahasiswa laki-laki penerima beasiswa adalah 15%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik Dini, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Taki. Untuk Taki saya persilahkan. Baik, terima kasih Haji. Di sini saya akan menjelaskan tentang probabilitas bersyarat. Yang mana probabilitas bersyarat adalah probabilitas suatu peristiwa akan terjadi dengan ketentuan peristiwa yang lain terjadi. Yang mana di sini ada rumusnya P dalam kurung A dan B sama dengan P dalam kurung A kali P dalam kurung B garis A. Hukum perkalian untuk probabilitas bersyarat bahwa peristiwa B terjadi dengan syarat peristiwa A telah terjadi. Nah, di sini kita langsung masuk aja ke contoh soalnya. Yang mana di sini ada soal sebuah himpunan terdiri dari 100 mahasiswa atau mahasiswi. Diketahui himpunan tersebut akan menerima 30 mahasiswa penerima SNBP dan 20 mahasiswa penerima SNBT. Sedangkan untuk mahasiswi akan diterima 10 mahasiswi penerima SNBP dan 40 mahasiswi penerima SNBT. Nah, langsung aja kita masukin soal yang tadi itu ke dalam tabel. Yang mana tabelnya ini jadinya seperti ini. Ini untuk SNBP tadi ada 30 mahasiswanya, SNBT 20. Kalau dijumlahin jadi 50. Begitupun mahasiswanya ada 10 dari SNBP, SNBT-nya 40, jumlahnya juga sama 50. Nanti jumlahkan jadi 100. Lalu masuk ke pertanyaannya, berapa probabilitas mahasiswa penerima jalur SNBP, rumusnya P dalam kurung S garis C, dengan probabilitas penerima SNBP dari kalangan mahasiswa, rumusnya P dalam kurung C garis S, yang akan diterima pada himpunan tersebut. Langsung aja masukin rumusnya. Rumusnya itu pertama adalah nanti sama dengan 30
dari mahasiswa SNBP karena ditanyanya mahasiswanya dibagi dengan jumlah dari mahasiswa SNBP dan SNBT itu. Nah, ketemunya 0,6. Yang bawah juga sama, kita sama dengan dulu. Ini karena yang di bawah ditanyanya penerima SNBP dari kalangan mahasiswa yang akan diterima. Berarti kita mahasiswanya dulu, habis itu dibagi dengan jumlah yang ada di bawah ini. Jumlah dari mahasiswa dan mahasiswa SNBP. Jadi di bawahnya ada 40. Nah, temunya 0,75. Lalu ketika udah dua ini ditemukan, kita lanjut ke bawah. Ada pertanyaan lagi, berdasarkan hukum perkalian, berapa probabilitas peristiwa diterimanya mahasiswa dalam himpunan dan mahasiswa yang diterima adalah penerima SNBP. Ini rumus probabilitas yang tadi ya. P dalam kurung C dan S. Penyelesaiannya P dalam kurung C dan S. PC ini diambil dari mana? Itu diambil dari yang atas di sini. Jumlah dari 50 nanti dibagi dengan jumlah keseluruhan. Karena yang ditanya hanya mahasiswanya saja. Nah, ketemunya 0,5. Lalu untuk P dalam kurung SC, ini sebenarnya kita udah ketemu di awal, yaitu di tabel ini. Nah, kita tinggal masukin aja sebenarnya 0,6. Karena kita udah ditemukan di awal. Lalu ketika udah ketemu semua, kita tinggal dikalikan saja. Tadi P dalam kurung C sama P dalam kurung S garis C. Nah, ketemunya 0,3. Mungkin bisa dilanjut dengan materi lain. Selanjutnya ada peristiwa pelengkap. Nah, peristiwa pelengkap atau peristiwa komplementer ini adalah dua peristiwa yang terjadi sedemikian rupa sehingga peristiwa yang satu akan terjadi jika dan hanya jika peristiwa yang lain tidak terjadi. Nah, agar dua peristiwa dapat diklasifikasikan sebagai peristiwa yang saling melengkapi, kedua peristiwa tersebut harus saling eksklusif dan lengkap. Nah, jumlah peluang kejadian yang saling melengkapi harus sama dengan 1. Kejadian-kejadian yang saling melengkapi hanya dapat terjadi jika terdapat tepat dua hasil. Kemungkinan kejadian yang saling melengkapi terjadi ketika hanya dua hasil yang mungkin terjadi. Misalnya, lulus ujian atau tidak lulus ujian. Next slide. Misalkan A ini adalah suatu peristiwa. Maka komplement A ini dilambangkan dengan A aksen atau A pangkat C. A komplement gitu ya. Dan A dan A aksen ini bersama-sama membentuk kejadian-kejadian yang saling melengkapi. Rumus peristiwa pelengkapnya untuk mencari PA ditambah dengan PA aksen harus sama dengan 1. Untuk mencari PA-nya sendiri, kita tinggal kurangkan 1 dengan PA aksen. Begitupun sebaliknya. Kalau mau cari PA aksen, tinggal kurangkan 1 dengan PA. Selanjutnya, contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal. Di dalam suatu kelas terdapat 50 orang mahasiswa dan mahasiswi, masing-masing dari mereka mengikuti organisasi yang berbeda. Tentukan probabilitas mahasiswa dan mahasiswi yang tidak mengikuti organisasi dari keseluruhannya.
Nah, di sini PA-nya adalah probabilitas mahasiswa yang mengikuti organisasi. Untuk PA aksinya sendiri adalah yang tidak mengikuti organisasi. Nah, untuk mencari PA, teman-teman, kita harus menjumlahkan dulu mahasiswa yang mengikuti organisasi. Total dari mahasiswa yang di organisasi ini kita sum dulu. Kita sum, kita dari 7 sampai ke 3 ini. Lalu kita bagi dengan total keseluruhan mahasiswa, yaitu 50. Maka akan menghasilkan 70%. Nah, untuk mencari PA aksen atau yang tidak mengikuti organisasi, kita tinggal kurangkan 1 dengan PA, yaitu 70%. Maka akan menghasilkan 30%. Nah, kalau kita mau mengetahui jumlah dari masing-masing mahasiswa yang mengikuti ataupun yang tidak mengikuti, kita tinggal kalikan saja. Misalnya kita mau cari yang mengikuti organisasi, maka kita kali 70% ini dengan jumlah tadi, teman-teman. Jumlah total keseluruhan mahasiswa, 20. Maka hasilnya 35. Nah, kalau kita mau cari yang tidak mengikuti organisasi, mau aja tinggal kalikan 30% ini dengan total keseluruhan mahasiswa. Maka hasilnya 15 orang. Nah, dari ini akan menghasilkan totalnya 50 orang. Jadi probabilitas mahasiswa dan mahasiswi yang tidak mengikuti organisasi adalah 30%. Untuk soal kedua, sebuah toko pakaian memiliki 3 jenis pakaian, kemeja, celana, dan juga jaket. Selama 1 minggu, 80 kemeja, 120 celana, dan 60 jaket terjual. Tentukan probabilitas bahwa jika seseorang memilih sebuah pakaian secara acak dari toko tersebut, maka pakaian tersebut bukanlah jaket. Nah, tadi diketahui kemeja ada 80 buah, celananya 120, dan jaketnya ada 60. Untuk mencari PJ ini, yaitu PJ adalah probabilitas pelanggan yang membeli jaket. Sama kayak tadi, kita bagi jumlah jaket ini, total penjualannya, dengan total keseluruhannya. Kita jadikan persen dulu. Nah, PJ aksen ini kita tinggal kurangkan 1 dengan PJ yang sudah diketahui. 23,08 ini. Jika kita enter, hasilnya adalah 76,92%. Nah, maka probabilitas pelanggan yang tidak membeli jaket adalah 76,92%. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Firda. Untuk Firda saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diagram pohon probabilitas. Boleh di next? Nah, diagram pohon probabilitas itu adalah diagram yang memiliki cabang seperti pohon. Biasanya digunakan untuk membantu menggambarkan probabilitas. Diagram pohon probabilitas berguna untuk mengambil keputusan-keputusan bisnis. Langkah untuk pengerjaannya, mulai dengan tanda titik atau bulatan angka 1. Tentukan dan tulis nilai probabilitas pada setiap cabang. Lalu tentukan probabilitas gabungan dengan mengalihkan nilai probabilitas pada setiap cabangnya.
Dan yang terakhir yaitu jumlahkan seluruh nilai probabilitas yang diperoleh proses perkalian. Pastikan bahwa hasilnya adalah angka 1. Kenapa hasil akhirnya itu harus angka 1? Dikarenakan angka 1 ini merupakan probabilitas mutlak yang mana dia ini menyatakan bahwa satu peristiwa itu akan terjadi. Jadi next. Dan di sini ini bentuk dari diagram pohon probabilitas. Itu dimulai dari tahap 1, mulai dengan angka 1, yaitu diumpamakan sebagai pohon utama dari data, yaitu adalah 1. Tadi seperti yang saya sebutkan, kenapa angka 1 itu karena angka 1 ini merupakan probabilitas mutlak yang mana dia ini menyatakan bahwa suatu peristiwa itu akan terjadi. Lalu lanjut ke tahap 2, yaitu probabilitas cabang utama. Di sini menentukan probabilitas A dan juga probabilitas B. Nah, untuk menentukan probabilitas A dan juga B pada soal yang bentuknya langsung tabel, itu untuk menentukan probabilitas A, caranya dengan membagi antara jumlah A dibagi dengan jumlah total. Sementara untuk probabilitas B, caranya itu adalah dengan membagi antara jumlah B dibagi dengan jumlah total. Sedangkan untuk soal yang bentuknya itu tidak dalam bentuk tabel, namun salah satu probabilitasnya itu diketahui meskipun dalam bentuk persen. Caranya itu adalah misalkan pada soal probabilitas A itu bernilai 50%. Nah, maka dijadikan desimal yaitu 0,5. Kemudian untuk mencari probabilitas B, caranya itu adalah 1 dikurangi dengan nilai probabilitas A. Itu 1 dikurang 0,5 tadi, atau hasilnya 0,5. Nah, untuk probabilitas A apabila dijumlah dengan probabilitas B, hasilnya itu adalah 1. Kemudian untuk tahap ketiga yaitu probabilitas syarat, itu menentukan probabilitas C dan juga probabilitas D. Pada soal yang berbentuk tabel untuk menentukan probabilitas C, caranya itu adalah dengan membagi antara jumlah C dibagi dengan jumlah total. Sementara untuk probabilitas D, caranya itu adalah dengan membagi antara jumlah D dibagi dengan jumlah total. Nah, untuk soal yang tidak dalam bentuk tabel, namun salah satu probabilitasnya itu diketahui di soal meskipun dalam bentuk persen. Misalkan di soal itu diketahui kalau probabilitas C itu 20%. Nah, maka probabilitas C itu diubah dulu dalam bentuk desimal yaitu 0,2. Kemudian untuk probabilitas D-nya itu cara nyarinya adalah 1 dikurang dengan nilai probabilitas C atau 1 dikurang 0,2 tadi. Itu hasilnya 0,8. Nah, apabila probabilitas C dijumlahkan dengan probabilitas D, itu hasilnya adalah 1. Lanjut tahap keempat yaitu probabilitas gabungan. Itu adalah perkalian probabilitas pada tiap cabang mengikuti arah panahnya. Di sini probabilitas dari C diketahui A, cara mencarinya itu adalah 1 dikali probabilitas A dikali dengan probabilitas C. Begitupun dengan probabilitas dari D diketahui A, yaitu dengan cara 1 dikali probabilitas A dikali dengan probabilitas B. Probabilitas dari C diketahui B juga sama, itu 1 dikali probabilitas B dikali dengan probabilitas dari C. Dan juga probabilitas dari D diketahui B, cara nyarinya itu adalah 1 dikali probabilitas B dikali probabilitas D. Nah, apabila sudah dilakukan proses perkalian dan menghasilkan suatu angka, maka probabilitas dari C diketahui A dijumlahkan dengan probabilitas dari D diketahui A dijumlahkan probabilitas dari C diketahui B ditambah dengan probabilitas dari D diketahui B, maka hasilnya itu haruslah 1. Itu karena 1 ini merupakan probabilitas mutlak. Dia ini mempresentasikan bahwa total kepastian dari semua kemungkinan peristiwa dalam suatu percobaan. Langsung ke contoh soal. Nah, di sini soalnya itu adalah sebuah himpunan terdiri dari 100 mahasiswa dan juga mahasiswi. Nah, diketahui 50%-nya itu adalah mahasiswi. Probabilitas mahasiswi penerima beasiswa itu ada 20%. Sedangkan mahasiswa yang menerima beasiswa itu ada 60%. Dengan menggunakan diagram pohon, hitung berapa probabilitas yang bukan penerima beasiswa. Tadi sudah diketahui bahwa jumlah mahasiswa itu ada 100,
kemudian probabilitas mahasiswi dalam bentuk persen itu ada 50%, kemudian probabilitas mahasiswi penerima beasiswa dalam bentuk persen itu ada 20%, dan juga probabilitas mahasiswa penerima beasiswa dalam bentuk persen itu ada 60%. Nah, di sini kita ubah dulu ke dalam bentuk desimal itu karena untuk lebih memudahkan perhitungan, khususnya pada tahap keempat nanti, yaitu pada probabilitas gabungan. Yang mana di sini nanti probabilitas antara satu probabilitas dengan probabilitas lainnya itu dilakukan perkalian, sehingga tidak perlu lagi untuk mengkonversasikan ulang dari persen desimal setiap kali diperlukan. Jadi di sini dikonversikan dulu ke dalam bentuk desimal, 50% dijadikan desimal itu 50 dibagi dengan 100. Hasilnya adalah 0,5. Kemudian 20% dijadikan desimal adalah 20 dibagi 100, yaitu 0,2. Kemudian 60% dijadikan desimal itu adalah 60 dibagi 100, yaitu 0,6. Kemudian lanjut di sini ada tahap pertama. Tahap pertama itu selalu dimulai dengan angka 1. Ini berlaku untuk semua soal pada diagram pohon karena 1 itu merupakan probabilitas mutlak yang mana menyatakan bahwa suatu peristiwa itu akan terjadi. Lalu ini lanjut, yaitu probabilitas dari mahasiswi itu tadi sudah diketahui, yaitu 0,5. Kemudian probabilitas dari mahasiswa itu belum diketahui. Nah, cara nyarinya adalah 1 dikurang dengan nilai dari probabilitas mahasiswi, yaitu 0,5. 1 dikurang 0,5 hasilnya adalah 0,5. Lanjut, di tahap ketiga itu probabilitas bersyarat, mencari probabilitas mahasiswi yang mendapatkan beasiswa. Tadi di soal sudah diketahui itu 0,2. Selanjutnya, mencari probabilitas mahasiswi yang bukan penerima beasiswa. Itu 1 dikurang dengan probabilitas mahasiswa yang menerima beasiswa 0,2. 1 dikurang 0,2 hasilnya adalah 0,8. Kemudian lanjut ke probabilitas mahasiswa yang menerima beasiswa. Tadi sudah diketahui di soal, yaitu 0,6. Kemudian untuk mencari probabilitas mahasiswa yang bukan penerima beasiswa adalah 1 dikurangi dengan 0,6 atau probabilitas mahasiswa yang menerima beasiswa. Jadinya hasilnya adalah 0,4. Lalu lanjut ke tahap yaitu probabilitas gabungan dengan mengalihkan probabilitas pada tiap cabangnya yang sesuai dengan arah panahnya. Nah, untuk probabilitas gabungan dari mahasiswi penerima beasiswa itu caranya adalah 1 dikalikan dengan probabilitas mahasiswi itu adalah 0,5 dikalikan dengan probabilitas mahasiswi yang menerima beasiswa yaitu 0,2. Hasilnya itu adalah 0,1. Kemudian untuk mencari probabilitas gabungan dari mahasiswa yang bukan penerima beasiswa, caranya itu adalah 1 dikalikan dengan probabilitas mahasiswi yaitu 0,5 dikali dengan probabilitas mahasiswa yang bukan penerima beasiswa yaitu 0,8. Hasilnya itu adalah 0,4. Kemudian untuk mencari probabilitas gabungan dari mahasiswa yang penerima beasiswa itu caranya adalah dengan 1 dikalikan dengan 0,5 atau probabilitas mahasiswa dikalikan dengan probabilitas mahasiswa yang menerima beasiswa. Itu hasilnya adalah 0,3. Lanjut ke probabilitas gabungan dari mahasiswa yang bukan penerima beasiswa. Caranya itu adalah 1 dikalikan dengan probabilitas dari mahasiswa itu 0,5 dikalikan probabilitas mahasiswa yang bukan penerima beasiswa itu 0,4. Hasilnya itu adalah 0,2. Nah, setelah itu kita jumlahkan dari hasil perkalian tadi. Itu 0,1 ditambahkan dengan 0,4 ditambah dengan 0,3 dijumlahkan lagi dengan 0,2. Hasilnya itu adalah 1. Nah, hasilnya harus 1 karena angka 1 ini merepresentasikan total kepastian dari semua kemungkinan peristiwa dalam suatu percobaan. Kalau misalkan
hasilnya itu bukan 1, berarti mungkin ada kesalahan. Lalu lanjut ke pertanyaannya, yaitu itulah berapa probabilitas yang bukan penerima beasiswa. Di sini kita menjumlahkan antara probabilitas gabungan mahasiswi yang bukan penerima beasiswa yaitu 0,4 ditambah dengan probabilitas gabungan dari mahasiswa yang bukan penerima beasiswa yaitu 0,2. Hasilnya adalah 0,6. Kalau diubah ke dalam bentuk persen itu menghasilkan 60%. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Baik, Firda. Terima kasih atas penjelasannya. Akan dilanjutkan oleh Aziza. Untuk Aziza, ya persilakan. Baik, terima kasih. Boleh next slide. Sebelum pengenalan teorema Bayes dulu. Dalam teori probabilitas dan statistika, teorema Bayes adalah sebuah teorema dengan dua penafsiran yang berbeda. Dalam penafsiran Bayes, teorema ini menyatakan seberapa jauh derajat kepercayaan subjektif seseorang harus berubah secara rasional ketika ada petunjuk atau informasi yang baru. Angka-angkanya definisikan hipotesis. Pertama, definisikan hipotesis dan bukti. 2, tentukan probabilitas a priori. Probabilitas a priori, probabilitas H dan E. 3, hitung probabilitas bersyarat, peluang EH dan peluang HE. 4, hitung probabilitas posterior. Boleh next slide. Ini formula teorema Bayes atau rumusnya. Kita langsung ke latihan soalnya. Oke. Teorema Bayes, ini latihan soalnya sebuah himpunan terdiri dari 100 mahasiswa atau mahasiswi. Diketahui 50% adalah mahasiswa. Ini kita taruh dulu sini. Terus 20% dari mahasiswa adalah penerima beasiswa. Sedangkan mahasiswa yang menerima beasiswa ada 60%. Jika seorang mahasiswa atau mahasiswi dipilih secara acak, berapa probabilitas bahwa yang dipilih adalah penerima beasiswa? Untuk menghitung probabilitas tersebut, menggunakan teorema Bayes dapat menggunakan formula seperti yang di bawah ini. Probabilitas penerima beasiswa sama dengan peluang penerima beasiswa mahasiswa kali probabilitas mahasiswi ditambah peluang penerima beasiswa mahasiswa dikalikan peluang mahasiswa. Di sini kita langsung kalikan aja yang probabilitas mahasiswi. Sorry. Yang penerima beasiswa dikali probabilitas penerima beasiswa mahasiswa yang ini dikalikan sama probabilitas mahasiswi. Terus di sini yang peluang penerima beasiswa mahasiswa. Ini yang ini dikalikan dengan probabilitas mahasiswa, dikalikan dengan yang ini sama dengan sebelumnya. Terus penjumlahannya tinggal ditambah aja yang ini sama yang ini. Ini ditambah dengan yang ini. Ini sudah hasilnya jadi 0,4, langsung aja kita taruh di sini.
Sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Aziza atas penjelasannya. Akan dilanjutkan oleh Dini. Untuk Dini saya persilahkan. Oke, terima kasih Aji. Selanjutnya prinsip menghitung. Boleh next. Silahkan dilanjut Aji slide-nya. Yang pertama itu faktorial. Faktorial digunakan untuk mengetahui berapa banyak cara untuk yang mungkin dalam mengatur sesuatu dalam suatu kelompok. Dalam matematika, perhitungan ini dikenal dengan faktorial, yang biasa dilambangkan dengan seru. 0 faktorial didefinisikan dengan 1, sedangkan n faktorial adalah n faktorial sama dengan n dikali n kurang 1 dikali n kurang 2 dikali seterusnya dikali 2 kali 1. Lanjut untuk contoh soal. Selanjutnya, faktorial merupakan suatu fungsi yang mempunyai pola keteraturan. Pola keteraturan faktorial dinyatakan dalam bentuk faktorial sama dengan n kali n kurang 1 faktorial. 20 faktorial dibagi 17 faktorial sama dengan 20 dikali 19 dikali 18 dikali 17 dibagi 17, hasilnya 6.840. Selanjutnya hasil faktorial dari 3 faktorial tambah 5 faktorial adalah, tinggal dimasukkan di data 5, hasilnya sama dengan FAC. Faktorial 5 dalam kurung sama dengan 120. Untuk data selanjutnya, maaf, ini 3. Selanjutnya itu ada 5, hasilnya sama dengan F faktorial untuk hasil akhir itu sama dengan sum dalam kurung jadi hasil akhir dari 3 faktorial ditambah 5 faktorial adalah 126. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Oke, terima kasih Dini atas penjelasannya. Akan dilanjutkan oleh Feby. Untuk Feby saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang permutasi. Permutasi adalah cara menyusun objek dengan memperhatikan urutan, di mana susunannya itu harus 1, 2, 3. Tidak boleh 2, 3, 1 atau 3, 1, 2. Di sini ada rumus permutasi, yaitu P sama dengan N faktorial dibagi buka kurung N dikurangi F tutup kurung faktorial. P ini adalah jumlah permutasi atau cara objek disusun. N adalah jumlah total objek yang disusun. R jumlah objek yang digunakan pada saat bersamaan. Jumlah R dapat sama dengan N atau bahkan lebih kecil. Dan tanda sebenarnya adalah tanda dari faktorial. Ini ada contohnya. Ini ada contoh soal sebuah perusahaan sedang membutuhkan 3 karyawan baru untuk mengisi posisi berbeda yang kosong.
Namun, calon yang tersedia sebanyak 10 peserta. Tentukan berapa banyak susunan karyawan yang mungkin dilakukan. Di sini jumlah total yang disusun atau N-nya itu adalah 10. Terus jumlah objek yang disusun atau R-nya itu adalah 1. Terus karena ini dari Excel, rumusnya adalah permut buka kurung N, R. Jadi P buka kurung 10, kurung sama dengan permut buka kurung 10, sama dengan permut 10, titik koma. Jadi hasil dari permutasi ini itu 720. Jadi banyaknya susunan karyawan yang mungkin dilakukan adalah 700. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Oke, yang terakhir akan dijelaskan oleh Amanda Syafrina. Untuk Naya, saya persilakan. Oke, baik. Saya izin melanjutkan. Selanjutnya itu ada kombinasi. Nah, kombinasi di sini adalah cara penyusunan objek tanpa memperhatikan urutannya. Nah, beda dengan tadi permutasi, yang penyusunannya itu harus berdasarkan urutannya gitu. Nah, contohnya di sini kan kayak susunan AB dan susunan BA dalam kombinasi itu disebut sama karena tidak mementingkan urutannya. Nah, di sini juga ada rumus dari kombinasi yaitu n faktorial per r faktorial n kurang n R faktorial. Bagaimana di sini penjelasannya? N ini adalah banyaknya objek dari keseluruhan. Lalu yang R ini adalah ada banyaknya objek yang diamati atau yang diberi perlakuan. Nah, tanda seru di sini itu menandakan dari si faktorial tadi. Boleh lanjut di next ke contoh soalnya aja. Ya, sebentar ya. Oke. Nah, jadi di sini ada contoh soal kombinasi. Dalam ulangan statistika, semua siswa diminta untuk mengerjakan 4 soal dari 9 soal yang ada. Nah, berapa banyak kemungkinan pilihan yang dipilih untuk mengerjakan soal ulangan itu? Nah, yang kita ketahui tadi N itu adalah banyak objek keseluruhan. Jadi banyak objek keseluruhan ini tadi, di mana di soal itu banyak soal yang ada. Jadi yang di sini tadi ada 9. Ada 9 soal. Nah, lalu yang R ini tadi, dia itu banyaknya objek yang diberi perlakuan gitu. Nah, kalau di soalnya ini, dia itu banyak soal yang akan dikerjakan. Dari soalnya ini yang banyak soal yang akan dikerjakan itu ada 4. Nah, maka kombinasi dari 9 dan 4 adalah, kalau menurut rumus Excel-nya, di sini rumusnya kombin dari 4 dan 9. Oke, hasilnya kombinasi dari 4 dan 9 yaitu ada 126. Jika dijabarkan jadi seperti ini, kayak 9 faktorial per 4 faktorial, 9 kurang 4 faktorial. Nah, lalu jadi 9 faktorial per 4 faktorial, 5 faktorial. Maka ketemu hasilnya juga jadi 126. Nah, jadi banyak kemungkinan yang dipilih itu ada 126 pilihan. Nah,
Mungkin itu aja dari saya. Sekian, terima kasih. Ya, mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Solihah. Terima kasih. Eh, Maaf Ibu, apakah Ibu masih ada di room Zoom? Sore ininya enggak ini ternyata. Saya absen dulu. Semuanya di on kan? Abdullah Rifki. Halo, Iya Bu, siap Bu. Adelia, Hadir Ibu. Ahmad, Hadir Ibu. Al Khairina, Ibu. Alwan, Hadir Ibu. Amanda, Hadir Ibu. Amelia, Hadir Bu. Aurel, Hadir Ibu. Desi, Hadir Ibu. Dinda, Hadir Bu. Dini, Hadir Ibu. Arza, Hadir Ibu. Farel, Kok banget sih? Ibu Febri, Hadir Bu. Firda, Hadir Bu. Gofari, Hadir Ibu. Bonilo, Hadir Ibu. Iza nggak ada. Kaila, Hadir Ibu. Maisha, Hadir Ibu. Muhammad Tungku, Hadir Ibu. Arik, Hadir Bu. Rizky Ramadan, Hadir Ibu. Muzaffar, Hadir Ibu. Nabil, Hadir Ibu. Nafa, Hadir Ibu. Naila, Hadir Ibu. Nazwa, Hadir Ibu. Nisya, Hadir Bu. Nurul, Hadir Ibu. Rafani, Hadir Ibu. Raffi, Rajwa, Rangga, Hadir Ibu. Rangga hadir Ibu. Rastania, Hadir Ibu. Sakira,
Hadir, Bu. Seva, Hadir, Bu. Siti Nurilla, Hadir, Ibu. Ella, Taki, Hadir, Ibu. Vina, Hadir, Viana, Bu. Hadir, Bu. Yonanda, Hadir, Ibu. Gita, kita nggak ada. Kita nggak ada ya? Ibu, Ya. Ibu maaf, Rifki nggak bisa on mic karena mic-nya error. Hadir dia, Bu. Udah masuk Zoom. Kita juga ada. Abdullah Rifki hadir, Bu, karena mic-nya error. Sama Dita juga udah hadir. Cuman suaranya kecil. Ya. Oke. Jadi ini masih satu kelompok. Saya hanya bersedia di hari Minggu jam 10. Terserah, kamu mau datang terserah, enggak terserah. Tapi kalau enggak datang berarti tetap saya absen. Kemudian kalau kelompoknya enggak maju ya berarti nilainya 0. Ya. Saya sudah menawarkan kemarin pertemuan dua kali, kamu enggak mau. Sekarang saya bisanya di hari Minggu. Oke, saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kita selalu sehat. Izin untuk keluar. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima Baik, kasih banyak, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Kasih. Terima kasih, Bu. Dah, Berarti nggak jadi Kamis ya kelompok 2 ya? Minggu jam 10. Oke. Arik, Nggak mau.